Assalamualaikum. Brentford menghadapi Manchester United. Seperti biasa, sebelum pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Dan seperti biasa juga, ini gua ulas ya, gua bahas di Football United. Langsung aja, ini gua ambil dari Manchester Evening News rangkumannya. Dimulai dari Erik ten Hag memberikan update terkait dengan Lisandro Martinez. Iya, ada peluang dia kembali ke skuad. Kita telah kehilangan dia di setiap pertandingan karena dia ini membawa composure ya ke dalam tim dan juga ketenangan ke dalam tim. Di waktu yang sama juga membawa attitude kemenangan. Dia bisa menunjukkan hal tersebut dengan sangat jelas. Dia bisa mentransfer hal tersebut ke dalam tim. Dan dia juga berkontribusi banyak di level kita. Ya, Lisandro Martinez semenjak kedatangannya musim lalu memberikan warna yang berbeda di lini belakang Manchester United, utamanya center back sebelah kiri. Juga membawa banyak hal ya. Bagaimana determinasi dia yang tinggi, semangat juang yang tinggi. Lalu juga secara teknis, kemampuan defensifnya dia. Lalu juga umpan progresif dari belakang. Ditambah lagi sekarang statusnya dia sebagai pemain juara dunia, ya kan. Jadi secara mental pun juga punya mental juara di sana. Sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax, salah satu pemain juga yang direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag yang ya menurut gue salah satu transfer terbaik yang dilakukan oleh Manchester United di musim pertama dari Erik ten Hag musim lalu. Sayangnya ada cedera, dan cederanya juga lumayan. Gua harapkan ini tidak berpengaruh ke kemampuan teknis dia di atas lapangan, karena ada beberapa pemain ya kan, pemain sepak bola ataupun atlet di cabang olahraga lainnya setelah mengalami cedera yang cukup parah, maka kemampuannya menurun nih. Gua harapkan Lisandro Martinez tidak demikian. Kalau Lisandro Martinez sudah bisa bermain besok ketika menghadapi Brentford, tentu saja ini merupakan suntikan yang sangat positif. Namun demikian menurut gue harus diputuskan secara hati-hati. Apakah Lisandro Martinez ditampilkan dari awal atau tidak. Gue secara personal, secara subjektifnya gue dengan amatiran, gue tetap memilih Lisandro Martinez jangan ditampilkan dari awal. Tampilkan dia di bangku cadangan, berikan dia menit bermain mungkin di babak kedua ya, menit ke 60-an ataupun menit 70-an. Karena apa? Pastikan betul cederanya sudah oke gitu loh. Kalau dia ditampilkan dari awal dengan segala dinamika pertandingan, ya kan, agresivitas, determinasi, tempo dan lain-lain, ada kekhawatiran sih ya. Cederanya ini kita tahu lah bagaimana tim medis Manchester United musim ini buruk menurut gue, dan itu yang menjadi kekhawatiran gue. Sehingga gue lebih memilih kalaupun Lisandro Martinez sudah siap turunkan di babak kedua. Mengenai kabar lainnya, ada beberapa pemain yang kembali. Mereka kembali ke atas lapangan dan mereka kembali ke dalam tim untuk latihan. Kita akan memiliki satu latihan yang lebih saat ini. Tapi sepertinya kita akan memiliki beberapa pemain kembali ke dalam skuad. Nah, ini tidak disebutkan secara spesifik selain kemungkinan Lisandro Martinez ya. Mengenai Luke Shaw, Erik ten Hag mengatakan, ya saya berharap dia akan kembali sebelum musim ini berakhir. Dia masih dalam rencana jadwal ya, dan akan kembali ke dalam tim. Nah, ini juga menarik bagaimana situasi bek kiri Manchester United, Tyrell Malacia, yang ternyata ada operasi kedua, lalu Luke Shaw juga demikian. Setelah sembuh dari cederanya, ternyata ada cedera lainnya, ada kemunduran lain. Bagaimana situasi di bulan Desember, tim medis Manchester United mengatakan kepada Erik ten Hag kalau kedua bek kirinya ini akan siap di awal tahun, tapi ternyata sampai dengan bulan Maret ini menuju bulan April, Manchester United praktis tidak memiliki pemain bek kiri ya kan. Luke Shaw sendiri menurut gua kalau dia bisa ditampilkan, itu saja merupakan tambahan kualitas yang sangat positif bagi Manchester United. Kemampuan invertednya, kemampuan menjaga lini kiri. Lini kiri ini merupakan sisi yang sangat diandalkan oleh Manchester United musim lalu, baik itu secara menyerang maupun juga secara bertahan. Ada kaitannya menurut gue ya antara Luke Shaw dan juga Marcus Rashford. Bagaimana duo ini di sisi kiri musim lalu tampil luar biasa, dan musim ini
Mungkin salah satu faktor kenapa Marcus Rashford tampilnya tidak bagus mungkin ya. Ya karena partner dia di sisi kiri juga berganti-ganti nih. Di samping juga gue menilai rasa percaya diri dari Marcus Rashford ini menurun di musim ini dibandingkan dengan musim lalu. Gue juga melihat Marcus Rashford tidak se-happy musim lalu dibandingkan dengan musim ini. Itu kalau melihat dari sisi Marcus Rashford. Tapi dibalik lagi soal masalah Luke Shaw, ya gue harapkan dia bisa kembali. Karena sisi kiri ini merupakan titik lemah menurut gue dari Manchester United musim ini, karena para pemain yang ditampilkan rata-rata memang bukan pemain yang aslinya merupakan posisi adalah back kiri. Kita lihat saja kan seperti apa situasinya back kiri, tapi menurut gue kemungkinan sih menghadapi Brentford akan diisi oleh Aaron Wan-Bissaka lagi, di mana Aaron Wan-Bissaka sukses bermain bagus ketika Manchester United menyingkirkan Liverpool ya di quarter final FA Cup. Oke. Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan mood selama international break. Seperti diketahui ya, Manchester United menutup pertandingan terakhir dengan kemenangan luar biasa menghadapi Liverpool, jadi membuat mood squad, tim dan juga fans ya kan selama hampir 2 minggu ini mantap lah, kita positif terus di situ. Oke. Ini merupakan break yang sangat luar biasa, yang sangat indah, dan ini selalu sangat bagus ketika Anda melakukan international break atau menuju ke international break dengan sebuah kemenangan. Dan terlebih dengan kemenangan seperti itu, artinya ketika menghadapi Liverpool. Pemain berangkat ke tugas-tugas internasionalnya dan beberapa tetap berada di tim. Dan di tim lainnya, artinya di tim nasional, masing-masing mereka bermain dengan gaya permainan, sistem yang berbeda. Dan sekarang mereka kembali, dan kita harus kembali seperti kita sebelumnya. Kita harus membuat mereka kembali ke gaya kita dan membuat mereka ke dalam tim kita lagi. Kemarin kita telah memulai proses ini. Ini merupakan periode yang pendek, tapi kita akan siap untuk besok. Erik ten Hag memiliki pendapat tentang Kobbie Mainoo yang juga tampil luar biasa selama international friendly ya bersama dengan Inggris. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang bagus untuk tim nasional Inggris. Tapi kita juga tidak terlalu terkejut karena kita tahu dia mampu melakukannya. Dan ya dia juga bisa beradaptasi dengan sangat cepat untuk bermain di level tertinggi. Ini terlihat sangat natural dan kita sangat happy untuk dia. Apakah Erik ten Hag bangga terhadap Kobbie Mainoo? Tentu saja, kita sangat bangga. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi akademi dari Manchester United untuk membawa pemain yang sangat muda ke tim nasional. Ini merupakan sebuah pujian yang besar untuk seluruh klub, untuk dirinya juga karena dia melakukannya, tapi juga untuk pihak-pihak yang telah bekerja dengan dirinya, artinya dengan Kobbie Mainoo ya, selama waktunya di akademi. Ini merupakan kabar yang sangat bagus bagi Manchester United. Iya, kita telah mendiskusikannya tentang hal ini sebelumnya. Sejauh ini dia bisa mengatasinya dengan sangat bagus, dan kalau dia melampaui batas, tentu saja saya sebagai seorang manajer dan kita sebagai pelatih-pelatihnya akan mengintervensi hal tersebut. Ini terkait dengan apakah Kobbie Mainoo ini bersikap berlebihan atau tidak ya setelah hal-hal yang dicapai sampai dengan sejauh ini yang sangat luar biasa dan juga fenomenal. Ini juga pernah gue sebutkan di video sebelumnya, salah satu kekhawatiran dengan banyaknya pujian, dengan banyaknya publisitas ya kan, berita di media dan lain-lain. Memang segala sesuatunya positif, tapi balik lagi Kobbie Mainoo adalah seorang manusia juga, seorang pemain sepak bola bahkan yang masih berusia muda. Bagaimana dia harus bersikap terkait dengan hal-hal tersebut, ini butuh bimbingan dan juga kedewasaan. Dia saat ini bagus, tapi tidak ada jaminan dia akan seterusnya seperti ini. Dan inilah tugas dari manajer, tugas dari pelatih-pelatih, tugas dari manajemen Manchester United untuk menjaga standarnya tetap on the track. Dan ya Erik ten Hag dia memberikan pujian sekaligus juga bagaimana Erik ten Hag ini memuji dari sisi klub, bukan hanya dari dia sebagai seorang manajer Manchester United, tapi juga klub Manchester United yang sudah sepatutnya bangga ya. Bagaimana ada produk dari akademinya
bisa secara fenomenal dan luar biasa menembus tim nasional Inggris. Dan dia juga memberikan pujian terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Kobbie Mainoo, karena kesuksesan Kobbie Mainoo sampai dengan sejauh ini kan ada banyak pihak di sana, terutama mereka-mereka yang bekerja di tim akademi dari Manchester United. Dan menurut gue salah satunya tentu saja pujian untuk Erik ten Hag yang secara jeli memberikan kesempatan kepada Kobbie Mainoo di musim ini, dan pertimbangannya tepat, kalkulasinya juga benar. Kobbie Mainoo menjadi salah satu pemain yang spesial bagi Manchester United di musim ini. Masih terkait dengan Kobbie Mainoo, Erik ten Hag menambahkan, tapi sejauh ini itu tidak begitu penting ya, karena dia sangat ingin bermain sepak bola, dia ingin menang. Dia ingin memberikan yang terbaik setiap hari karena dia ingin berkembang lagi. Dia hanya ingin mendapatkan kesenangan di atas lapangan dan kesenangan untuk dia bermain secara dominan untuk mendikte permainan dan memenangkan pertandingan. Nah, ini penting bagaimana karakter sikap pemain muda ini, ternyata ya dia tetap ingin berkembang, tapi di sisi lain dia juga ingin memberikan kemenangan dan juga penampilan yang bagus bagi Manchester United. Kita lihat akankah Kobbie Mainoo tampil dari awal ketika menghadapi Brentford. Perkiraan gua akan seperti itu ya. Kobbie Mainoo akan kembali dipercaya oleh Erik ten Hag tampil dari awal. Namun demikian, ini juga sekaligus mengingatkan gue bagaimana Sir Alex Ferguson ketika ada pemain mudanya yang tampil bagus, sering sekali sama Sir Alex Ferguson tuh sengaja direm. Tampil luar biasa satu pertandingan, tapi di pertandingan selanjutnya nggak langsung dari tidak langsung dari starting 11, sering sekali ditahan dulu di bangku cadangan, atau bahkan tidak diturunkan sekalian baru di pertandingan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mengerem ya situasi dari sang pemain muda itu, karena ya tidak semua karakter, tidak semua pemain, terutama pemain muda ini sanggup ya kan, dan itu yang harus juga dilihat dari manajer Manchester United Erik ten Hag. Di samping juga dia harus mempertimbangkan kebutuhan tim saat ini. Namun kalau yang gue lihat dari beberapa penampilan ya kan, Kobbie Mainoo dia tampak calm, dia tampak tenang, dia nampak dewasa juga di atas lapangan, tanpa mengurangi kemampuan penampilan di atas lapangan juga ya. Walaupun gue melihat juga secara ringan amatiran ada beberapa pertandingan dia tidak tampil stabil, terutama dari sisi defensifnya. Tapi menurut gue ketika menghadapi Brentford dan juga pilihan Manchester United ya di bangku cadangan dan di skuadnya, gue berpikir Kobbie Mainoo bisa sih dimainkan dari awal, dan mungkin nanti di babak kedua akan digantikan oleh pemain lain. Kurang lebih demikian bagaimana Mursobat Football United. Gue harapkan Manchester United akan memperoleh kemenangan menghadapi Brentford, walaupun ini tidak akan menjadi partai yang mudah ya, melihat bagaimana pertemuan pertama di Old Trafford Manchester United butuh sampai menit terakhir 2 gol dari Scott McTominay, dan lebih parah kalau melihat musim lalu Manchester United kena hantam 4-0 ya kan di stadion community milik Brentford ini. Kita lihat akan seperti apa. Bagaimana Mursobat Football United? Optimis, pesimis, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.